Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa masih di Dialog Nusantara Siang, masih bersama Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Mas Gun masih bergabung bersama kami. Ya, Iya, Mas Mas Gun, Irsal. ketika tadi saya mengatakan bahwa beberapa pihak dari lingkaran yang dekat dengan pemerintahan menantang AHY untuk membuka 5 nama. Menurut analis Anda, apakah AHY akan melakukan konferensi pers lanjutan terkait beraninya AHY membuka 5 nama yang diduga akan mengkudeta Partai Demokrat? Saya sangat tidak yakin nama-nama itu akan dibuka di muka publik. Ini gaya khas lagi-lagi namanya equivocal communications, istilah akademiknya itu. Komunikasi yang sengaja dimunculkan tetapi tidak terlalu eksplisit, diplomatis, dan lebih banyak sebenarnya muatan pesan yang titik tekannya pada issues management. Jadi saya lihat Mas Irsal tidak akan pernah kita mendapatkan nama-nama itu dari Pak AHY sendiri. Uh, mungkin ya, jikapun ada nama-nama itu mungkin akan ada di sosial media, begitu Oke. kan, atau mungkin ada dari second layernya, tapi tidak akan pernah, saya yakin tidak akan pernah muncul dari seorang AHY begitu. Sama seperti dulu Pak SBY, misalnya menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya untuk menyerangnya bla bla bla, tapi tidak pernah disebut tuh nama-nama itu. Nah, ini pola yang sama sebenarnya dalam konteks komunikasi berulang meskipun aktornya berbeda gitu. Baik, Mas Gun, ini kan kita ingat bahwa terpilih secara aklamasi bukan tidak mungkin seluruhnya pro terhadap AHY. Ada beberapa segelintir lah. Tadi di awal Anda telah menyebutkan faksi-faksi yang tidak sejalan dengan AHY begitu. Kita tahu bahwa kalau keliru tolong konfirmasi di pertengahan Juni 2020 ada beberapa upaya untuk menggugat kepemimpinan AHY. Apakah ini menurut Anda bisa berkaitan dengan salah satu pihak yang berupaya untuk mengkudeta Partai Demokrat seperti yang AHY sebutkan, Mas Gun? Mas Irsal, sebenarnya pertarungan di Partai Demokrat itu harus kita tarik jauh ke belakang lagi. Anda bisa lihat pada saat misalnya Anas terpilih dulu sebagai ketum Partai Demokrat, ya, kemudian ada konflik selanjutnya dengan Pak SBY, Ya. mungkin masih ingat ya waktu itu kan sebenarnya konflik yang cukup signifikan berpengaruh pada eksistensi Partai Demokrat. Ya. Dan ketika akhirnya SBY take over nih Mas Irsal, waktu itu SBY take over menjadi ketua umum, banyak orang yang tidak happy ya. Dan kemudian proses itu cooling down ya, semua tiarap akibat misalnya kuatnya sumber daya politik SBY waktu itu karena masih menjabat sebagai presiden. Ya. Dan Anas terpental, Gede Pasek terpental, Saan Mustafa kemudian belakangan terpental, tetapi banyak struktur DPD di daerah yang sebenarnya masih orang Anas, tapi kemudian bersepakat akhirnya dan kubu Pak SBY, ya kan? Dan ini jangan dikira bahwa konflik itu tidak bisa dihidupkan begitu maksud saya. Ya. Termasuk misalnya keinginan beberapa pihak ya yang pemilihan ketum itu menjadi jauh lebih demokratis, misalnya menyediakan opsi lebih dari satu pasangan gitu ya, opsi lebih dari satu orang. Ya. Contoh misalnya kenapa harus AHY sendirian, kenapa tanpa kompetitor? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan cukup mengusik. Ini yang disebut dengan kebutuhan lack of impartial leader itu di situ muncul tuh. Ada posisi di mana orang bertanya, kayaknya harus ada pemimpin-pemimpin imparsial yang bukan anak biologis dari Pak SBY, yang misalnya kompeten untuk kemudian bersaing dalam arus kepemimpinan, arus utama ya kepemimpinan di Partai Demokrat gitu maksud saya. Dan di Kongres kemarin rasa-rasanya sepertinya sepi, tetapi kemudian juga banyak yang tidak happy itu mulai menurut saya mengonsolidasikan diri, apalagi kalau bertemu misalnya dengan arus luar yang juga punya kepentingan politik, begitu maksud saya, Baik, Mas. Mas Gun, sebagai edukasi kepada masyarakat, kenapa aklamasi itu terjadi di Kongres Partai Demokrat? Apakah tidak ada tahapan wadah yang sebut saja konvensi partai begitu yang mengakibatkan calon lebih dari satu? Ya betul, harusnya idealnya dalam konteks edukasi ke publik ya.
institusi partai itu kan bukan institusi perusahaan. Namanya partai itu entitas publik. Ya. Pemegang saham itu sebenarnya adalah masyarakat. Oleh karena itu harus ada sebenarnya upaya untuk membangun demokratisasi internal partai. Jangan personal sentris begitu ya. Sebenarnya itu terjadi di Partai Demokrat, itu terjadi misalnya di Gerindra, itu terjadi di partai lain ya. Banyak sekali nih sekarang yang kemudian bergantung pada patron claim, dan posisi patron figur sentrisnya itu kemudian sangat dominan. Misalnya di dalam kasus kita diskusi siang ini adalah Partai Demokrat. Saya melihat posisi Pak SBY begitu dominan, termasuk misalnya dalam konteks pemilihan ketua umum kemarin. Sehingga apa? Saya sih waktu Kongres Partai Demokrat tuh berharap ada mekanisme yang lebih smooth, misalnya menghadirkan opsi lebih dari satu kandidat, sehingga kemudian ada mekanisme yang memberi peluang, dan sekaligus ini jadi contoh Mas Irsal bagi halayak luas bahwa Demokrat itu membangun tradisi kepemimpinannya dengan demokratis begitu. Ya, jangan sampai kemudian orang berasumsi bahwa Partai Demokrat itu partai keluarga nanti begitu ya. Baik. Apakah sekarang AHY tengah menunggu komentar dari Presiden, karena AHY juga sudah menyurati secara personal kepada Presiden, meskipun beberapa orang di lingkaran terdekat Presiden sudah berkomentar. Menurut Anda penting nggak Presiden berkomentar, Mas Gun? Menurut saya sih Pak Jokowi tidak perlu mengomentarin balik gitu ya. Hal seperti urusan Presiden udah terlalu banyak ya. Jangan sampai kemudian justru urusan-urusan strategis itu terganggu begitu ya. Ya ini biarkan menjadi isu, menjadi perbincangan yang tidak menarik-narik Presiden dalam arus konflik yang sifatnya sebenarnya lebih ke internal partai begitu. Baik. Justru kalau Pak Jokowi menanggapi apalagi membuat action tertentu, itu menurut saya malah tidak elegan begitu. Baik. Terakhir Mas Gun, sebagai closing statement dari Anda ketika Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan beberapa waktu lalu juga vaksin tahap 4 tiba di Indonesia untuk segera didistribusikan ke masyarakat. Apa yang dilakukan oleh AHY saat ini, bagaimana pengaruhnya terhadap Partai Demokrat mungkin di kemudian hari ataupun di saat ini, analisa Anda? Menurut saya hal-hal seperti ini akan cepat hilang sih ya. Ini namanya bubble isu, satu bubble politik sudah gelembung ya. Baik. Dan tidak akan terlalu berpengaruh signifikan, Mas Irsal. Jadi ini juga saya lihat lebih menjadi strategi AHY dan timnya mungkin untuk menghidupkan eksistensi Partai Demokrat ya, karena ya lagi-lagi political publicity itu menjadi bagian yang diskenariokan penting dalam konteks eksistensi partai. Menurut saya lebih ke situ sih. Jadi kalau pengaruhnya signifikan atau enggak signifikan. Ya. Baik, ya luar biasa. Terima kasih Mas Gun kesempatan waktunya bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Selamat kembali bertugas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta.